Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Hadirin hadirat jamaah kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kali ini kita akan membahas tentang hadis nomor 116, yang mana hadis ini membicarakan tentang hukum bagi orang yang membaca Al-Quran, membaca atau mengajarkan Al-Quran dalam keadaan junub. Apakah itu boleh ataupun tidak? Wa an Ali radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqri'una al-Qur'ana ma lam yakun junuban. Rawahul khamsah wa hadza lafzu Tirmidzi wa hasanahu wa sahahahu Ibnu Hibban. Wa an Ali radhiyallahu anhu qala, dari Ali radhiyallahu an, semoga Allah meridhoinya, qala, telah berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu yuqri'unal Qur'an, membacakan atau mengajarkan kepada kami Al-Qur'an, ma lam yakun junuban, selama beliau tidak dalam keadaan berjunub. Rawahul khamsah, hadis ini diriwayatkan oleh imam yang 5. Wa hadzal lafzu Tirmidzi, dan lafaz ini adalah lafaznya Tirmidzi. Wa hasanhu, kemudian Imam Tirmidzi menghasankan hadis ini. Wa shahhahahu Ibnu Hibban, dan Ibnu Hibban mensahihkannya. Nah, di sini rawahul Bukhari an Ibnu Abbas innahu lam yara bi qiraatil Qur'an lil junubi ba'san, yang mana diriwayatkan dari Imam Bukhari dari Ibnu Abbas bahwasanya Rasulullah SAW itu tidak tidak mengajarkan biqiraatil Quran, dengan membaca Al-Quran, lil junubi ba'san, bagi orang yang berjunub. Yang mana di sini waqad taqaddama hadisu Aisyah, yang mana hadisnya sudah dijelaskan dari Aisyah, annahu kana yazkurullah ala kulli ahyanihi, yang mana Rasulullah itu selalu berzikir kepada Allah pada setiap keadaan. Itu juga dijelaskan dari Aisyah, dan juga hadis ini juga diperkuat dengan ketika Rasulullah mengirimkan surat kepada sahabat beliau, yang mana tidak boleh bagi seorang tersebut membaca Al-Quran, menyentuh mushaf ketika dia dalam keadaan berjunub. Nah, kalau kita lihat makna keseluruhannya adalah Al-Quran itu adalah kalamullah yang qadim. Qadim di sini artinya yang tidak ada yang terdahulu, ya, artinya tidak ada permulaannya. Ini adalah kalamullah, kalamnya Allah Subhanahu wa taala, diturunkan secara berangsur-angsur
melalui malaikat Jibril yang terpercaya dalam bahasa Arab yang jelas. Jadi kalau sudah masyhur ya, teman-teman pasti tahu yang namanya Al-Quran, hadis itu selalu dijaga itu dalam konteksnya bahasa Al-Quran. Membaca Al-Quran sangat berfaedah bagi pelakunya dan dapat menyingkirkan semua kesusahan dan duka cita dari seseorang dengan meresapi perjalanan dan perilaku orang-orang yang terdahulu di kalangan umat masa lampau. Jadi di dalam Al-Quran itu banyak diceritakan, baik itu berbicara masalah tarikhul Islam di situ, tarikh Islam mulai dari zaman Rasulullah dan para sahabatnya, kemudian juga nabi-nabi terdahulu, umat-umat terdahulu. Nah, itu kita bisa ambil pelajaran. Kemudian juga di dalam Al-Quran itu juga ada membahas masalah tentang ilmu fikih. Kemudian juga ada membahas tentang akidah di situ. Ada berbagai macam pelajaran yang dapat kita ambil di dalam membaca Al-Quran. Termasuk juga kisahnya Fir'aun dan Qarun di situ. Bagaimana sombongnya Fir'aun, bagaimana sombongnya Qarun ketika kedua orang ini mempunyai kekuasaan dan kekayaan. Jangan sekali-kali seseorang membacanya sedangkan ia mempunyai hadas yang besar. Nah, kalau misalkan seseorang tersebut dalam keadaan junub, maka jangan sekali-sekali seseorang tersebut membaca. Nah, kalau misalkan di dalam kitab Fathul Qorib itu dijelaskan hadas besar dan hadas kecil kita dilarang membaca dan menyentuh mushaf Al-Quran. Hal ini harap dijadikan pelajaran dan peringatan bagi seseorang tersebut demi menjaga keutamaan Al-Quran dan mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana merupakan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti itu. Jadi ya sebaik mungkin kita harus menjaga adab kita sebelum kita membaca Al-Quran. Begitu juga ilmu-ilmu yang lain, seperti halnya kitab-kitab yang lain ya, kayak misalkan kitab hadis, kemudian dengan ilmu-ilmunya, kemudian Al-Quran dengan ilmu-ilmunya seperti ulumul Quran, kemudian ulumul tafsir, dan lain sebagainya. Itu teman-teman juga harus menjaga seperti itu, karena di dalam kitab Al-Adab fi Hamlatil Quran di situ disebutkan oleh Imam Nawawi jelas di situ tentang adab-adab kita di dalam membaca Al-Quran. Kemudian analisis lafadznya adalah junuban di sini mempunyai makna hadisnya adalah mempunyai hadas besar. Rawahu Ahmad wal Khomsah, di sini pembahasannya telah terdahulu telah diterangkan bahwa apabila disebutkan istilah khomsah berarti di sini Imam Ahmad merupakan salah seorang di antara mereka. Berdasarkan pengertian ini juga berarti hadis ini diketengahkan oleh Imam Ahmad dan Arba'ah yang 4 yang diketengahkan oleh khomsah saja. Kadang juga istilahnya juga rawahu Ahmad, akhrajahu Ahmad wa arba'ah, akhrajahu arba'ah wa Ahmad, seperti itu biasanya. Rawahu Ahmad wal khomsah. Nah, tapi kalau misalkan dia wal khomsah di sini ada beberapa ulama yang tidak sepakat, karena kalau khomsah dia Imam Ahmad termasuk. Kalau misalkan disebut rawahu Ahmad wal arba'ah sebenarnya bukan khomsah. Itu kalau misalkan dia khomsah maka rawahu Ahmadnya dihilangkan karena Imam Ahmad sudah
termasuk dari imam yang kelima. Maka rawahul khamsah di situ. Seperti yang tertera di dalam naskah lainnya. Nah, kalau yang di sini, kalau yang di kitab ini, di kitab Bulughul Maram, itu rawahul khamsah. Ada juga di naskah lainnya, rawahu Ahmad wal khamsah. Itu masalah teknis saja. Kemudian fikih hadisnya adalah orang yang junub haram membaca Al-Quran, yaitu yang berhadas besar. Abu Ya'la mengetengahkan sebuah hadis melalui Ali radhiyallahu an karamallahu wajhah, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tawaddoa summa qara'a syai'an minal Qur'an summa qala hakadha liman laisa bijunubin fa ammal junubu fala wala ayatan. Aku telah melihat Rasulullah SAW berwudu, kemudian membaca ayat Al-Quran. Lalu beliau bersabda, hal ini diperbolehkan bagi orang yang tidak mempunyai jinabah atau hadas besar. Adapun bagi orang yang mempunyai jinabah, hal ini tidak diperbolehkan sekalipun hanya satu ayat. Jadi alif lam mim, maka itu tidak boleh bagi orang yang berhadas besar. Contohnya Bismillahirrahmanirrahim, satu ayat daripada surah Al-Fatihah, maka itu tidak boleh seperti itu. Para perawi hadis ini semuanya adalah terpercaya, dan hadis ini jelas mengharamkan hal tersebut karena mengandung makna nahi atau larangan. Jadi nahi atau larangan di sini kalau misalkan di dalam kaidah ushul fiqh itu adalah haram hukumnya. Nah, hadis ini lebih tegas daripada hadis yang di atas, karena hadis di atas mengisahkan tentang perbuatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau misalkan yang sudah saya sebutkan itu perbuatan Rasulullah itu ya, yang kita sebutkan karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqri'unal Qur'an malam yakun junuban itu. Nah, sedangkan hadis ini Rasulullah juga mengerjakan, kemudian juga mengatakan, maka hadisnya ini lebih kuat. Yang mana ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tawaddoa summa qara'a syai'an minal Qur'an qala. Nah, di sini Rasulullah bersabda, hakadza liman laisa bijunubin fa ammal junubu fala wala ayatan. Jadi Rasulullah pertama dia mengerjakan, baru dia bersabda seperti itu. Kalangan mazhab Maliki mengecualikan bila yang dibacanya sedikit untuk melindungi diri, seperti ayat kursi atau surat Al-Ikhlas dan mu'awwizatain. Jadi kalau misalkan kita membaca ayat kursi atau surah Al-Ikhlas seperti itu, atau misalkan Bismillahirrahmanirrahim untuk segala suatu hal tertentu, itu dibolehkan kalau menurut Imam Malik, hanya sebatas untuk melindungi diri, atau ayat kursi. Imam Ahmad mengatakan bahwa di rukhsah seseorang itu mendapat keringanan bagi orang yang junub membaca sebuah ayat atau semisal dengannya. Jadi kalau misal ya tadi ada masalah atau segala macam, ada gangguan, untuk melindungi diri, misalkan ada jin lah kayak gitu kelihatan kan, biasa sudah membaca ayat kursi, maka itu tidak ada masalah menurut Imam Malik dan Imam Ahmad di rukhsah. Sedangkan menurut Imam Abu Hanifah hanya memperbolehkan membaca sebagian dari satu
ayat. Ini perbedaan-perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Sedangkan mazhab Syafi'i mengatakan diperbolehkan membaca hal-hal yang bertujuan untuk berzikir, bukan niat membaca Al-Quran. Misalkan apa ya? La ilaha illallah mungkin, atau bismillahirrahmanirrahim. Kalau misalkan misalkan teman-teman makan kayak gitu kan, bismillahirrahmanirrahim kayak gitu. Itu diperbolehkan. Tujuannya untuk zikir atau berdoa, dan bukan kita niat untuk membaca Al-Quran. Misalkan contoh lah, saya tikor kayak gitu kan, misalkan kayak gitu, innallaha la yastahi ayaturba masalam ma ba'datan fama fawqaha fa ammal ladzina amanu fa yaquluna madza aradallahu bihadza masala yudillu bihi katsira wa yahdi bihi katsira wa may yudillu bihi ilal fasiqin. Nah, kalau sudah seperti itu sudah masuk niatnya membaca Al-Qur'an. Adapun mengenai memegang mushaf, hal tersebut diharamkan bagi orang yang berjunub sekalipun memakai penghalang atau dengan kayu. Demikian juga menurut pendapat kebanyakan para imam. Nah, jadi kalau di situ kita memegang mushaf dengan apapun itu, maka haram hukumnya, kecuali misalkan di dalam kondisi-kondisi tertentu, bersih-bersih rumah kayak gitu, bersih-bersih rumah, kita mungkin habis buang air kecil, belum sempat wudhu, maka ada Al-Quran yang tergeletak atau apa kayak gitu, dibereskan, itu tidak ada masalah. Nah, bersih-bersih rumah, kemudian merapikan buku kayak gitu yang mana di situ ada Al-Quran, itu nggak ada masalah pada saat kita berjunub dengan keadaan tertentu saja. Tapi kalau misalkan kita menyentuh sudah jauh dari itu, ya nggak ada keperluan yang lain, maka hukumnya tidak boleh, haram. Itu menurut kebanyakan jumhur ulama. Jadi kita simpulkan, kalau Imam Malik tidak ada masalah, kecuali haram hukumnya kecuali dia pada kondisi tertentu untuk melindungi dirinya. Kalau misalkan Imam Ahmad bin Hambal itu ada rukhsah kalau misalkan mendapatkan hal yang semisal, misalnya untuk melindungi diri pun sama. Kalau Imam Abu Hanifah hanya boleh membaca sebagian dari satu ayat. Dia nggak ada pengecualian kalau Imam Abu Hanifah. Kalau misalkan dia sebagian dari ayat saja, alif lam mim kayak gitu mungkin, atau bismillah, nggak ada masalah dia. Kalau Imam Syafi'i itu diperbolehkan membaca hal-hal tersebut hanya bertujuan untuk berzikir atau berdoa, misalkan untuk hal-hal tertentu kayak gitu, bukan untuk membaca Al-Quran, maka hukumnya tidak ada masalah. Tapi kalau misalkan memegang Al-Quran, di sini memegang mushaf Al-Quran, itu tidak boleh. Itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.